Baik, Ibu mulai. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana nih kabarnya Ananda hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah semua dalam keadaan baik ya. Nah, tadi sebelum Ananda kesini udah sarapan? Udah, Ibu. Oke, sudah sarapan berarti sudah ada tenaganya ya untuk melakukan kegiatan hari ini? Iya, Bu. Baik, namun sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan doa. Nah, dari Ananda Ibu, adakah yang membantu Ibu untuk memimpin doa? Iya, Bu. Baik, silakan Ananda. Baik, teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda. Nah, jadi kita sudah awali dengan doa, maka selanjutnya Ibu pertama mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Ananda semuanya karena Ananda sudah mau datang dan menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam kegiatan hari ini. Nah, Ananda sekalian, Ibu mau bertanya nih kepada Ananda, apakah Ananda tahu mengapa Ibu mengumpulkan Ananda semua di sini? Tidak tahu, Ibu. Oke, belum tahu semuanya ya, nggak apa-apa. Nah, jadi Ibu kasih tahu bahwa hari ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Nah, Nanda semuanya di sini sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Oke, belum pernah. Jadi belum pernah ya. Nah, apakah Anda tahu sebelumnya apa itu bimbingan kelompok? Belum Belum tahu juga. Tidak apa-apa. Maka Ibu akan jelaskan ya kepada Anda bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok seperti yang kita lakukan saat ini. Namun di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok, di mana di sini ada Ananda sebagai anggota kelompok dan di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas satu permasalahan atau topik yang sedang hangat-hangatnya. Nah, mau itu berkaitan dengan bidang sosial, karir, belajar, ataupun hal lainnya yang sedang hangat-hangatnya saat ini. Nah, topik tersebut nantinya akan kita diskusikan di sini. Nah, dari Ananda semuanya bisa saling memberikan tanggapan, solusi, saran, ataupun pendapat yang ingin disampaikan terkait permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Bagaimana? Ananda paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, tadi kan Ananda sudah tahu nih kegiatan bimbingan kelompok itu apa, tujuannya apa sih Bu? Nah, tujuannya itu agar masing-masing dari Ananda kita dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta kita juga saling berbagi wawasan. Nah, nantinya juga akan menjadi suatu hal yang akan membantu Ananda jika menemukan masalah atau pengalaman serupa terkait permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Bagaimana? Ananda sudah paham? Sudah paham, Ibu. Oke, karena Ananda semuanya sudah paham, maka selanjutnya ada hal yang perlu Ibu beritahu nih pada Ananda. Ada hal yang perlu kita sepakati supaya kegiatan bimbingan kelompok kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, jadi yang pertama Ibu ingin Ananda semuanya di sini menyampaikan pendapat ataupun hal yang ingin disampaikan itu secara leluasa, secara ikhlas, tidak secara terpaksa dalam menyampaikannya. Nah, Ibu ingin Ananda semuanya menyampaikan secara sukarela. Bagaimana Ananda kira-kira sukarela menyampaikan pendapatnya nantinya? Sukarela, Ibu. Sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Sukarela, Ibu. Oke, terima kasih karena Ibu dengar Ananda semuanya sudah sukarela. Nah, Ibu juga berharap Ananda di sini dalam menyampaikan pendapat ataupun hal-hal yang ingin disampaikan itu aktif ya dalam menyampaikan, menanggapi maupun memberikan saran. Bisa Ananda? Bisa, Ibu. Nah, Ibu juga mau Ananda semuanya di sini bisa saling terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, memberikan sarannya ataupun menanggapi. Dan Ibu juga ingin Ananda semuanya di sini dalam menyampaikan pendapatnya itu ataupun menanggapi bisa saling menghargai satu sama lain.
Jadi apapun yang disampaikan oleh temannya, Ananda bisa menggunakan dan menghargai ya, Ananda. Oke, Bu. Oke, Ananda. Nah, Ibu juga mau Ananda di sini kita apapun yang kita obrolkan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini itu kita sama-sama saling menjaga rahasia. Apapun yang kita obrolkan di sini kita jaga rahasianya, tidak kita sebarluaskan kemanapun di luar dari kelompok ini. Bagaimana Ananda bisa? Bisa, Ibu. Karena kita tadi sudah menyepakati hal yang sudah ingin kita sepakati, maka selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah Ananda di sini sudah saling mengenal? Belum, Ibu. Berarti belum saling mengenal ya Ananda? Belum, Ibu. Nah, sama Ibu juga di sini belum pada mengenal Ananda semuanya karena Ibu di sini guru BK baru. Nah, bagaimana kalau kita memulai kegiatan kita selanjutnya itu dengan perkenalan terlebih dahulu agar nantinya kita bisa lebih enjoy, lebih akrab lagi. Bagaimana Anda? Mau, Ibu. Oke, baiklah kita akan mulai perkenalannya ya. Nah, perkenalannya itu mau dimulai dari Ibu atau Ananda terlebih dahulu? Ibu dulu. Oke, dari Ibu dulu ya. Nanti Ananda halo, perkenalkan semuanya. Nama Ibu Lili Rasarina, biasanya dipanggil Ibu Lili. Nah, Ibu di sini guru BK baru mengajar selama 2 bulan. Selamat Ananda. Ibu. Nah, jadi ini setelah Ibu nih giliran Ananda lagi ya. Nah, jadi perkenalannya itu Ibu mau Ananda menyampaikan namanya, asal kelasnya, dan hewan kesukaannya. Bagaimana Anda bisa? Bisa, Ibu. Oke. Jadi perkenalannya mau mulai dari mana dulu nih Ananda? Saya Baik, silakan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Nikratuli. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hewan kesukaan saya Bu, kucing. Halo Ananda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky. Saya dari kelas 10 IPA 1. Hewan kesukaan saya kucing. Halo kucing. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roma Claudia, dipanggil Claudia. Saya dari kelas 12 IPS 2. Hewan yang saya suka adalah kelinci. Halo, Claudia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Swanesari, biasa dipanggil Mayang. Dari kelas 11 IPS 2, hewan kesukaan saya kucing. Halo, Ayang. Halo teman-teman semua, nama saya Rahma. Saya dari kelas 12 IPS 1. Hewan kesukaan saya kambing. Baik, terima kasih Ananda sudah mau memperkenalkan dirinya. Bahkan Ibu dengar tadi dari kelas yang berbeda-beda dan hewan kesukaannya juga unik-unik ya. Oke, Ananda, karena tadi kita sudah perkenalan nih. Nah, Ibu harap Ananda lebih akrab ya nantinya dan lebih enjoy dalam melakukan kegiatan kita selanjutnya. Nah, namun agar lebih akrab lagi nih, agar lebih kita saling mengenal satu sama lain, Ibu ada games yang seru untuk memperkuat hubungan kita nih satu sama lain. Bagaimana Anda mau nggak permainannya? Mau, Ibu. Oke, jadi Ibu beritahu ya permainannya itu adalah permainan tepuk perkenalan. Nah, ya. Jadi tepuk perkenalannya itu seperti ini Ananda. Nah, misalnya nih dari Ananda Hani. Nah, jadi pertama seperti ini, tepuknya 2 kali, pertama, baru gini. Nah, setelah itu, ya ini, baru menyebutkan nama sebelumnya, nama teman sebelumnya, seperti ini ya. Rama, Nanda, nah seperti itu ya Nanda. Oke, Ibu, paham, Bu. Nah, oke, boleh dimulai dari mana dulu nih? Ibu. Oke, silakan. Mana, Bu? Ya, ya. 1, 2, 3. Rahma, Nanda. Nanda, Fitri, Claudia, Claudia, Mayang. Mayang, Rahma. Baik. Berarti semuanya sudah saling mengenal ya nama-namanya tadi. Sudah, Ibu. Nah, maka
apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah nyaman. Nah, Ibu juga mau nanya nih, apakah Ananda ada yang ingin pergi toilet dulu terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Atau ada yang ingin makan, minum? Tidak, Ibu. Berarti Ananda semua di sini sudah tidak ada lagi ya hal yang ingin dilakukan. Berarti Ananda sudah siap melakukan kegiatan kita? Siap, Ibu. Oke, karena Ananda sudah siap, maka kita akan melanjutkan kegiatan inti kita. Nah, jadi Ibu tegaskan sekali lagi Ananda bahwa di dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita ini, Ibu berharap Ananda semuanya bisa saling menghargai satu sama lain dalam memberikan pendapat ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Dan Ibu juga ingin Ananda bisa terlibat aktif dalam mendengarkan, menyampaikan pendapat ataupun menanggapi satu sama lain, namun dengan secara sopan santun ya Ananda. Oke Ananda, baik, mengerti Ananda? Mengerti, Ibu. Oke, selanjutnya kita sudah masuk nih ke tahap kegiatan inti kita. Nah, sebelum itu seperti yang Ibu bahas tadi Ananda, di dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita ini, kita akan membahas satu topik. Nah, topiknya ini terdiri dari dua topik, ada topik tugas dan topik bebas. Nah, jadi topik tugas ini adalah topik yang Ibu akan siapkan dan akan berikan untuk kita bahas di dalam bimbingan kelompok kita ini. Nah, kalau topik bebas, nah Ibu akan memberikan kesempatan pada Ananda semuanya untuk nantinya mau memberikan atau menyampaikan satu permasalahan atau topik, kemudian nanti kita diskusikan topik mana yang sekiranya kita akan bahas hari ini. Bagaimana Ananda, mengerti? Mengerti, Ibu. Jadi Ibu ingin bertanya dulu nih, mana kira-kira topik yang mana nih yang mau kita bahas hari ini, topik tugas atau topik bebas? Topik tugas, Ibu. Bebas, Ibu. Oke, dari Bebas, Ibu. yang Ibu dengar nih ada topik tugas dan ada topik bebas juga. Nah, bagaimana kalau kita voting saja? Boleh, Ibu. Oke, nah yang memilih topik tugas siapa? Oke, 3 orang. Yang memilih topik bebas? Ibu. 2 orang. Nah, karena lebih dominan yang memilih topik tugas, maka kita pilih topik tugas untuk kita bawa hari ini ya. Iya, Bu. Mungkin next time kita bakal membahas topik bebas. Oke, Ananda? Oke, Ibu. Oke, jadi topik tugas ini seperti Ibu bilang tadi, topik yang akan Ibu sudah siapkan dan akan Ibu berikan. Nah, topik tugasnya hari ini adalah tentang manajemen waktu. Nah, jadi sudah tidak asing lagi ya manajemen waktu ini, pasti sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik. Jadi pertama-tama Ibu mau tanya dulu nih kepada Ananda, kira-kira Ananda tahu nggak apa itu manajemen waktu? Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, Fitri duluan ya Ananda. Silakan Bu. Manajemen waktu yang saya tahu itu, Bu, kemampuan kita nih, Bu, untuk mengatur dan menata waktu kita, Bu, menata kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Bu, agar tujuan kita itu dia tercapai dengan baik dan sistematis. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fitri. Nah, betul sekali apa yang bilang Fitri tadi, bahwa manajemen waktu itu adalah cara kita dalam mengatur waktu agar sistematis ya, agar tertata dengan baik, agar tujuan dan aktivitas kita itu bisa terkelola dengan baik. Nah, seperti itu. Bagaimana Ananda yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya juga? Saya, Ibu. Silakan Ananda. Nah, Ibu, manajemen waktu yang saya tahu itu seperti kita untuk memanfaatkan waktu, Bu, dengan baik untuk tujuannya, Bu, seperti itu. Oke, kita beri aplaus dulu nih untuk Ananda. Bagus sekali ya apa yang dibilang oleh Ananda tadi, bahwa manajemen waktu itu cara kita mengatur waktu dengan baik. Nah, sama seperti Fitri, apa yang disampaikan oleh Fitri tadi, bahwa manajemen waktu itu
keterampilan ataupun kemampuan dalam mengelola waktu, mengendalikan waktu, bahkan memaksimalkan waktu serta aktivitas kita dengan baik. Nah, seperti itu. Kira-kira Ananda ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Sama yang Ibu. bisa bagus dari diwakilkan. Oke, sudah diwakilkan. Berarti Ibu anggap Ananda sudah paham ya? Iya, tentang Bu. manajemen waktu. Sudah. Oke. Nah, karena kita tadi sudah membahas pengertian, maka selanjutnya Ibu ingin tanya juga nih pada Ananda. Nah, sekarang kita akan membahas dampak dari manajemen waktu. Nah, kira-kira ada nggak Ananda yang tahu nih apa sih dampak dari manajemen waktu ini? Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Ibu. Baik, silakan Devi. Kalau menurut saya Bu, dampak negatif mungkin Bu yang saya tahu Bu dari manajemen waktu ini, jadi kesulitan mengatur waktu gitu Bu. Jadi dia tuh nggak bisa mengatur waktu dia antara waktu belajar dengan waktu kegiatan biasa. Nah dari itu dia nanti tugas-tugasnya nggak selesai Bu. Habis itu karena tugasnya nggak selesai, jadi dia tuh akan mudah stres dan lelah. Tepuk tangan untuk Devi. Baik, benar ya apa yang disampaikan oleh Devi tadi bahwa ada loh dampak negatif dari manajemen waktu, tidak memanajemen waktu dengan baik ini, yaitu bisa kesulitan dalam melakukan aktivitas, kemudian kita jadi keteteran waktunya. Nah, satu lagi kita juga bakal bisa stres kalau misalnya kita nggak bisa mengelola waktu kita dengan baik. Oke, nah ada lagi kira-kira Ananda yang lain menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau tadi kan Mayang kan bilang tentang dampak negatifnya Bu. Nah kalau saya itu mau bilang tentang dampak positif dari manajemen waktu ini Bu. Nah dampaknya itu Bu, kita jadi nggak keteteran gitu Bu. Terus kita juga nggak menunda tugas. Terus juga kita jadi nggak stres Bu. Gara-gara kan kegiatan kita nggak teratur gitu Bu. Jadi dengan manajemen waktu yang baik itu tentunya kegiatan-kegiatan kita tuh lebih jadi teratur lagi Bu. Oke, terima kasih ya Rahma. Tepuk tangan dulu nih untuk Rahma. Nah, sudah komplit ya jawaban tadi ditambahkan oleh Rahma tadi mengenai dampak positifnya. Nah, dampak positifnya tadi benar ya. Kita jadi bisa mengatur waktu kita dengan baik, kita jadi nggak keteteran, dan kita juga bisa. Nah, karena tadi kita sudah membahas pengertian dan dampaknya, maka selanjutnya kita akan membahas cara memanajemen waktu dengan baik nih. Gimana ya? Nah, boleh nih dari Ananda sekalian, ada nggak yang kira-kira mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Boleh, silakan Rahma. Kalau menurut saya Bu, cara manajemen waktu yang baik itu pertama Bu, kita harus membuat to-do list Bu sebelum kita melakukan kegiatan kita. Kemudian kita juga harus menentukan skala prioritas kegiatan kita, mana yang dari yang lebih penting gitu sampai yang selanjutnya. Seperti itu Bu menurut saya Bu. Baik, tepuk tangannya untuk Rahma. Bagus sekali ya solusi ataupun cara mengatasi yang telah disampaikan oleh Rahma tadi, bahwasanya cara manajemen waktu itu bisa dengan membuat to-do list. Kira-kira aktivitas apa sih yang paling penting yang akan kita lakukan sampai yang tidak penting sama sekali, seperti itu. Dan juga penting untuk memprioritaskan aktivitas mana yang ingin kita lakukan. Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak Ananda yang lain yang menyampaikan pendapatnya? Saya Ibu. Baik, silakan Ananda. Oke Bu, manajemenkan waktu dengan baik menurut saya itu Bu, dimana kita harus disiplin terhadap jadwal. Jadi cara mengatasi itu tentang jadwal juga Bu, agar jadwal kita itu tidak terteter, tidak menunda-nunda pekerjaan juga Bu. Lalu Bu, yang kedua itu menghindari menunda pekerjaan. Di mana Bu itu, di mana kerjaan kita itu, tugas itu harus dikerjakan sedikit demi sedikit supaya tidak menumpuk lebih banyak Bu. Jadi cara mengatasi manajemen waktu ini sangat penting untuk menghindari menunda pekerjaan. Lalu yang terakhir itu Bu, di mana biasakan konsisten menjalankan jadwal yang sudah dibuat Bu. Jadi kayak yang dibilang teman kita tadi, diprioritaskan yang mana yang terlebih dahulu, yang lebih urgent gitu Ibu. Baik, bagus sekali nih. Tepuk tangan dulu untuk. Nah, benar juga ya apa yang disampaikan oleh Claudia tadi, bahwasanya cara manajemen waktu itu yaitu dengan memprioritaskan
waktu kita dan aktivitas kita yang sangat-sangat penting nih yang akan kita lakukan, dan juga mengelola waktu kita dengan baik, kemudian tidak menunda-nunda tugas agar waktu kita bisa maksimal dan aktivitas kita juga dengan baik, dan konsisten juga nih aktivitas kita. Oke, baik. Nah, karena kita sudah membahas tadi pengertian, dampak, dan cara mengatasi, kira-kira Ananda sejauh ini sudah paham mengenai manajemen waktu? Sudah, Ibu. Oke, sudah paham. Ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan lagi, Ananda? Tidak ada, Bu. Sudah pas semua, Bu. Tidak ya, sudah pas semua ya. Oke, karena kita dari tadi ini sudah membahas banyak hal mengenai manajemen waktu, dan Ibu juga melihat nih dari Ananda sekalian, kelihatannya Ananda sudah pada jenuh ya, sudah pada mulai tuh gitu ya. Oke, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking, Ananda? Mau, Ibu. Oke, baiklah. Jadi kita akan melakukan ice breaking ya. Nah, ice breakingnya itu adalah tepuk pagi, siang, sore. Jadi, Ananda sudah pernah mendengar ice breaking itu? Belum, Ibu. Oke, belum pernah ya. Nah, jadi dijelaskan ya, kalau misalnya tepuk pagi, siang, sore itu, jadi tepuknya seperti ini. Kalau tepuk pagi punya 1 kali, tepuk siang itu punya 2 kali, tepuk sore itu punya 3 kali. Bagaimana? Ananda bisa? Bisa, Ibu. Akan Ibu bimbing ya. Iya, Jadi, Bu. oke, kita mulai nih. Kita mau tes dulu atau langsung? Langsung, Ya, Bu. langsung ya. Tepuk pagi, siang, sore. Pagi, siang, pagi, sore. Yeay. Oke. Gimana Ananda? Semangat Ananda? Sudah, Ibu. Oke, karena semua Ananda sudah pada semangat nih, maka kita juga sejauh ini sudah membahas banyak hal ya Ananda. Komitmen ataupun hal dan langkah kecil yang ingin Ananda lakukan setelah kegiatan hari ini untuk depannya nih terkait manajemen waktu yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi Ibu mau Ananda menyampaikan komitmennya seperti ini ya Ananda. Nah, lalu contohnya nih, saya berkomitmen untuk mengelola waktu saya ke depannya dengan baik. Seperti itu Ananda bisa? Bisa, Ibu. Oke, mau mulai dari mana dulu ya? Ibu. Nah, Ibu lihat Rahma duluan ya, Nanda. Oke, silakan Rahma. Dari Bu, saya berkomitmen mulai sekarang saya akan membuat jadwal Bu jadwal kegiatan saya untuk ke depan. Oke, kita apresiasi dulu Nanda. Silakan Nanda. Saya berkomitmen saya akan mulai menjaga. Menjaga tugas-tugas. Saya berkomitmen saya akan mulai memperbaiki waktu saya agar bisa manajemen waktu lebih baik, Bu. Baik, kita apresiasi untuk Maya. Baik, Ibu, dia akan berkomitmen dengan disiplin terhadap waktu, Bu, dan tidak menunda-nunda waktu, Ibu. Baik, kita apresiasi untuk Maya. Baik, selanjutnya. Baik, Bu, saya berkomitmen saya akan mengarahkan diri saya untuk tidak menunda-nunda tugas ataupun pekerjaan yang penting. Baik, kita apresiasi untuk Vicky. Baik Ibu, saya akan mengerjakan tugas saya dengan tepat waktu, tidak akan menunda-nundanya Bu, seperti itu. Baik, kita apresiasi untuk Nanda. Nah, terima kasih Ananda sudah mau menyampaikan komitmennya dengan baik. Nah, karena tadi Ananda sudah menyampaikan komitmennya nih. Nah, untuk kegiatan hari ini, Ibu ingin dari Ananda sekalian memberikan ataupun menyampaikan kesimpulan atas kegiatan bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan hari ini. Bagaimana Ananda, ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu, Silakan Ananda. Ya, Bu, dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, Bu, tentang topik manajemen waktu, saya tuh jadi tahu, Bu, mengenai pendapat teman-teman tadi, apa itu manajemen waktu, kemudian dampak positif dan negatifnya, kemudian yang paling penting, Bu, cara gimana sih biar kita bisa memanajemen waktu dengan baik, Bu, seperti yang kata Rahma tadi, buat tulis harian, bikin skala prioritas mana yang paling penting, kemudian
kata Claudia tadi juga kita menyusun jadwal, dan yang paling penting juga kita harus konsisten Bu, kita harus konsisten mengerjakan dan memanajemen waktu kita dengan baik. Baik, boleh tepuk tangannya untuk Fitri dulu. Terima kasih ya Fitri sudah menyampaikan kesimpulan. Nah, kira-kira ada nggak Ananda yang lain untuk menyampaikan kesimpulannya? Sama sih. Oke, sama aja sama ya. Baik, terima kasih ya Ananda. Nah, selanjutnya atas kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini nih, kira-kira ada nggak kesan dan pesan yang ingin Anda sampaikan untuk kegiatan hari ini? Nah, kira-kira ada yang ingin menyampaikannya? Saya Bu, Oke, baik, silakan. pesan saya Bu, setelah mengikuti kegiatan ini tentunya saya mendapatkan informasi baru ya Bu, terus pengalaman dari teman-teman semua. Bu, kegiatannya tadi seru gitu Bu, jadi juga tambah dapat teman baru. Baik, tepuk tangan nih dulu untuk Rama. Terima kasih ya Rama sudah menyampaikan pesan dan pesan untuk kegiatan hari ini. Kira-kira ada nggak yang lain lagi yang menyampaikan pesan dan kesannya? Saya Bu, Oke, silakan Anda. menurut saya Bu, kegiatan ini sangat bermanfaat Bu, dan juga menyenangkan. Ekspresinya juga seru Bu. Kemudian memang saya tuh mendapatkan informasi yang dan pengetahuan baru Bu, yang sebelumnya belum saya ketahui digital gitu. Baik, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Fitri. Terima kasih ya Fitri sudah mau menyampaikan pesan dan pesannya. Nah, ada lagi Anda yang mau memberikan pesan dan pesan untuk kegiatan hari ini? Sama Bu. Oke, kurang lebih sama ya. Nah, karena Anda sudah menyampaikan pesan dan pesan atas kegiatan kita hari ini, Ibu ingin nih mengetahui dari Ananda, kira-kira kegiatan kita, kegiatan menjadi kelompok kita ini akankah dilanjutkan atau berakhir sampai di sini saja? Lanjutkan Ibu. Oke, dilanjutkan. Karena Ibu dengar tadi kegiatan ini akan dilanjutkan, maka Ibu ingin dengar nih dari Ananda, kira-kira apa pesan dan harapan dari kegiatan kita hari ini untuk kegiatan yang akan kita lanjutkan ke depannya. Ada yang ingin menyampaikannya? Saya Bu. Silakan Ananda. Untuk kegiatan kedepannya mungkin sekarang udah cukup seru Bu, tapi mungkin untuk kedepannya bisa ditambah anggota lagi Bu, agar bisa dapat lebih banyak informasi dan lebih banyak teman seperti itu Bu. Kemudian untuk ruangannya ditambah AC-nya dikencengin lagi. Oke, terima kasih ya Devi. Nah, Ibu akan berusaha nantinya untuk kegiatan selanjutnya anggotanya untuk ditambahkan, dan Ibu juga akan berusaha untuk menambahkan AC supaya ruangan kita ini lebih sejuk lagi. Oke, terima kasih ya Devi. Nah, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pesan. Saya Ibu. Silakan Claudia. Oke Bu, tadi kan kegiatan kita ini dimulai tadi pagi Bu. Jadi Claudia itu kegiatan selanjutnya itu Bu dilakukan di agak siang hari lagi Bu. Karena agak bertabrak Bu dengan pembelajaran saya Ibu. Oke, terima kasih ya Kak Ade sudah menyampaikan pesan dan harapannya. Jadi dari yang Ibu dengar tadi, kalau dia bilang bahwa di kegiatan selanjutnya jamnya ingin dipindahkan dari siang, mundurkan atau majukan? Dimundurkan jadi siang karena kalau dia memiliki kebentrokan pada jam pelajarannya. Oke, baik, Ibu terima ya pesan dan harapannya. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang lain yang mau menyampaikan pesan dan harapannya? Mungkin sama Bu, pasti nggak jadwalnya. Oke, ya, jadi sama ya dengan saya, pas pula sama gitu. Nah, jadi dari yang Ibu dengar tadi bahwa dari Ananda sudah menyampaikan pesan dan harapannya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan mengusahakan akan ditambahkan AC, kemudian ditambahkan jumlah anggota kelompoknya, kemudian Ibu akan atur jadwalnya ke siang hari. Nah, jadi Ananda bagaimana nih? Apakah kita melakukannya di siang hari untuk di kegiatan selanjutnya? Sepakat, Ibu. Oke, karena Ibu dengan sepakat, maka Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak nih pada Ananda atas partisipasinya, atas kesempatannya, atas waktunya yang sudah Ananda
lakukan untuk kegiatan hari ini. Ibu juga mengapresiasi pada Ananda yang sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik tadinya. Dan Ibu juga mau minta maaf nih pada Ananda sekalian kalau ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan yang Ibu lakukan sebelumnya. Mohon dimaafkan ya Ananda. Oke, Bu. Oke. Maka di awal tadi sudah kita buka dengan doa. Nah, untuk di penutup kegiatan kita pada pagi hari ini akan kita tutup juga dengan doa. Nah, Ibu ingin dari Ananda sekalian ada yang mau membantu Ibu untuk menutup dengan doa kembali. Silakan Ananda. Jadi teman-teman, sebelum menutup kegiatan marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda sudah mau membantu memimpin doa. Nah, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih Ananda untuk kegiatan hari ini. Ibu akhiri. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi.